kembali mengungkap praktik penjualan surat hasil swab PCR dan sertifikat vaksin palsu. Para pemalsu surat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Di tengah upaya menekan laju penyebaran COVID-19, sejumlah orang justru memanfaatkan situasi PPKM darurat secara tidak bertanggung jawab. Di ibu kota, 2 pemalsu surat hasil tes swab dan sertifikat vaksin COVID-19 dibekuk aparat. Untuk meyakinkan para pembeli, para pelaku mencatut nama rumah sakit, termasuk dokter pemeriksanya. Melalui media sosial, surat tiruan ini dijual dengan harga mulai Rp50.000 hingga Rp100.000. 2 pria asal Jakarta Barat itu juga menawarkan pembuatan surat sesuai keinginan pembeli. Antigen palsu, juga beberapa kartu termasuk kartu BPJS, PCR, PCR palsu juga dari berbagai lab atau juga rumah sakit, di mana mereka memasarkannya melalui media sosial atau akun. Tak hanya pembuatnya, aparat juga akan mengejar para pemesan yang mayoritasnya adalah para pekerja. Tidak hanya di Jakarta, 6 oknum relawan yang bertugas menginput data vaksinasi massal di Batam, Kepulauan Riau juga ketahuan menawarkan sertifikat vaksinasi COVID-19 palsu. Kasus pemalsuan terbongkar ketika panitia vaksinasi melakukan rekapitulasi data. Ada ketidaksesuaian jumlah peserta vaksin, yakni sebanyak 52 orang. Setelah diselidiki, 52 peserta itu ternyata tidak ikut vaksinasi. Atas jasa melanggar hukum tersebut, pemesan membayar hingga Rp300.000. Sementara itu, seorang pria penumpang pesawat dari Jakarta ke Ternate mengelabui petugas di Bandara Halim Perdana Kusuma dengan surat PCR palsu. Ia juga mengenakan cadar dan menggunakan dokumen atas nama istrinya. Untung saja penyamarannya terbongkar ketika ganti pakaian di dalam toilet pesawat. Begitu tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate, ia dijemput tim Satgas COVID-19 Kota Ternate. Warga Kalomata Ternate Selatan tersebut lantas diminta menjalani tes, dan ternyata hasilnya positif COVID-19. Ia pun diminta menjalani isolasi mandiri. Barang-barang bukti sudah kita kumpulkan, antara lain surat-surat dokumen yang dipalsukan itu, karena dia terindikasi menggunakan dokumen atas nama istrinya untuk bisa terbang dari Halim ke Ternate. Apa yang dilakukan para pemalsu dan mereka yang berupaya mengelabui petugas ini sungguh hal yang tidak terpuji, bahkan membahayakan di tengah upaya pemerintah menekan bertambahnya kasus positif COVID-19. Sanksi tegas siap menanti. Sejumlah oknum tak bertanggung jawab itu kini terancam Undang-Undang ITE dan pemalsuan data otentik dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.